Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Burhanuddin dan Bapak Purwanto selaku dosen pembimbing Sitohistoteknologi, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pembuatan slide sitologi dengan sampel urin. Next. Adapun nama-nama anggota kelompok 3, yang pertama Andini Rukmana, yang kedua Angelika, yang ketiga Merinda Dusafa, dan yang terakhir saya sendiri, Nurhofifa Umi. Next. Selanjutnya pendahuluan. Dalam laboratorium patologi anatomi, kita mengenal dua komponen besar dalam pelayanan laboratorium. Dua komponen besar tersebut adalah laboratorium histopatologi dan laboratorium sitopatologi. Laboratorium histopatologi merupakan laboratorium yang menangani spesimen berupa jaringan, sedangkan laboratorium sitopatologi menangani spesimen berupa cairan atau bentukan lain yang mengandung sel-sel untuk dilakukan diagnosis. Next. Urin telah lama digunakan sebagai alat screening untuk kanker kandung kemih. Sitologik urin merupakan suatu teknik sederhana non-invasif yang digunakan untuk screening kanker kandung kemih. Sitologik urin memiliki nilai sensitivitas yang tinggi untuk mendeteksi karsinoma in situ dan lesi sistem urinaria tingkat tinggi. Namun, sensitivitasnya akan menjadi lebih rendah dalam mengidentifikasi tumor tingkat rendah. Next. Selanjutnya, pembuatan slide dengan sampel urin. Next. Sediaan sitologik merupakan suatu sediaan berbentuk kaca objek yang digunakan untuk melakukan pengamatan secara mikroskopis. Ketepatan dalam suatu diagnosis melalui sediaan sitologik dilihat sejauh mana sediaan itu dibuat dengan baik. Dalam pembuatan sediaan sitologik yang baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain, yang pertama, jumlah sel yang ada dalam spesimen dan viskositas spesimen. Yang kedua, teknik membuat sediaan sitologik. Next. Prediksi jumlah sel dan viskositas spesimen. Dalam teknik pembuatan sediaan sitologik, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah prediksi jumlah sel di dalam spesimen. Ketika jumlah sel diprediksi banyak, maka jumlah atau metode yang akan dipakai selanjutnya menjadi suatu pertimbangan. Spesimen yang memiliki jumlah sel lebih banyak dari normal pada umumnya terlihat dari gejala atau prediksi diagnosis dari pasien. Next. Makin tinggi tingkat kekeruan urin, maka makin besar kemungkinan sel epitel akan ditemukan. Walaupun ada beberapa faktor lainnya yang dapat membuat kekeruan dari urin itu meningkat. Untuk melihat kemungkinan banyaknya sel epitel di dalam urin dan sedikitnya faktor pengganggu, dapat dilakukan pemeriksaan urin rutin. Next. Makin besar nilai epitel yang ditunjukkan dengan tes urin rutin, maka baliknya. Namun ketika kekeruhan terjadi karena faktor lainnya, selain sel epitel atau protein, terapi pengobatan dan faktor lainnya, Anda masih diperkenankan untuk masukkan volume standar dan dalam sentrifugi atau melakukan teknik membuat sediaan. Spesimen yang telah diidentifikasi sumber, tingkat kekeruhan dan gejala awal, serta diagnosis awal pasien, kemudian dilakukan pembuatan sediaan sitologik. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum teknik dilakukan. 1.
Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Gunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan gunakan stiker label. Next. Dua, beri jarak kurang lebih 2 cm dari atas dan bawah kaca objek untuk melakukan pembuatan sediaan. Hal ini dikarenakan ada beberapa mikroskop yang tidak mampu membaca hingga ke ujung kaca objek. 3. Jangan gunakan formalin untuk melakukan fiksasi sitologik, kecuali ketika akan dilakukan pembuatan sitoblok. Next. 4. Kirim secepat mungkin spesimen yang didapatkan dari pasien. Perubahan dapat terjadi dengan cepat pada spesimen sitologik seperti perubahan pada mikroorganisme 30 menit dan fagositosit eritrosit beberapa jam setelah spesimen didapatkan. Namun ketika spesimen sulit untuk diproses atau jarak laboratorium jauh atau jumlah sediaan yang akan diproses selalu banyak, maka spesimen dapat disimpan ke dalam lemari pendingin. Hindari kontak langsung dengan es dan jangan dibeku. Selanjutnya, pembuatan slide metode oles. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang kedua, siapkan urin yang akan disentrifuge dalam tabung sentrifuge. Yang ketiga, diputar dalam sentrifuge dengan kecepatan 2500 rpm selama 15 menit. Yang keempat, dibuang cairannya dan diambil endapannya dengan pipet tetes ke atas objek gelas. Yang kelima, dengan objek gelas yang lain ditempel dan ditarik cepat dengan arah tarikan berlawanan atau squash, sehingga didapat slide yang akan diwarnai dengan pewarnaan Papa Nicolau. Next. Pewarnaan slide dengan sampel urin. Tujuan, untuk identifikasi morfologi sel, inti sel, maupun sitoplasma sel, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh kondisi morfologi sel yang diperiksa. Prinsip, zat warna yang bersifat asam akan mewarnai bagian sel yang bersifat asam. Inti sel yang bersifat asam akan terwarnai dengan hematosilin yang bersifat basa. Sedangkan sitoplasma yang bersifat basa akan terwarnai dengan eosin alkohol atau ORSG yang bersifat asam. Next. Alat dan bahan. Alat. Yang pertama ada staining jar, yang kedua ada centrifuge, yang ketiga ada tabung centrifuge, yang keempat ada object glass, yang kelima ada deck glass, yang keenam ada pipet tetes, yang ketujuh ada tisu, yang kedelapan ada pinset, dan yang kesembilan ada mikroskop. Bahan. Yang pertama ada sampel urin, yang kedua ada alkohol 50%, 70%, 80%, dan 96%. Yang ketiga ada etanol absolut, yang keempat ada air, yang kelima ada larutan HCl 0,4%, yang keenam ada litium karbonat 5%, yang ketujuh ada zat warna Haris hematosilin, yang kedelapan ada zat warna ORSG atau OG, yang kesembilan ada zat warna eosin alkohol, yang kesepuluh ada silol, yang ke-11 ada metanol, yang ke-12 ada GEMSA, dan yang ke-13 ada ethylene. Next. Prosedur pewarnaan Papa Nicolau. Yang pertama, slide segera difiksasi dalam alkohol 95% tanpa menunggu kering selama 30 menit. Yang kedua, dicelupkan ke dalam alkohol 70% sebanyak 10 kali. Yang ketiga, dicelupkan ke dalam alkohol 50% sebanyak 10 kali. Yang keempat, dicelupkan ke dalam air selama 1 menit. Next. Yang kelima, dicelupkan ke dalam hematosilin selama 5 menit. Yang keenam, dicuci dengan air selama 5 menit. Yang ketujuh, dicuci dengan air selama 2-3 menit. Yang kedelapan, dicelupkan ke dalam litium karbonat 5% sebanyak 3 kali untuk mengkonversi warna ungu hematosilin dari ungu menjadi biru. Next. Yang ke-9, prosedur pewarnaan Papa Nicolau yaitu dicuci dengan air selama 1 menit. Yang ke-10, dilakukan dehidrasi dengan mencelupkan preparat ke alkohol dengan konsentrasi bertingkat mulai dari 50%, 70%, 80%,
dan 95% masing-masing sebanyak 10 kali. Dicelupkan ke dalam orange selama 3 menit. Yang ke-11 dicelupkan ke dalam 2 chamber yang berisi alkohol 95% masing-masing sebanyak 10 kali. Dan selanjutnya dicelupkan ke dalam elasen alkohol selama 3 menit. Selanjutnya dicelupkan ke dalam 2 chamber yang berisi alkohol 95% masing-masing sebanyak 10 kali. Kemudian dicelupkan ke dalam 2 chamber yang berisi etanol absolut masing-masing sebanyak 10 kali. Kemudian dicelupkan ke dalam 3 chamber yang berisi silol masing-masing 1 menit. Dan dilakukan mounting media dengan etelat di atas objek gelas dan ditutup dengan dek gelas. Pastikan tidak terdapat gelembung udara pada slide. Setelah kering, baca slide dengan mikroskop lensa objektif 100 kali. Keuntungan yang diperoleh dari metode pewarnaan Papanicolaou menurut Mukawi. Yang pertama, mewarnai inti sel dengan jelas sehingga dapat dipergunakan untuk melihat inti apabila terdapat kemungkinan keganasan. Kedua, menggunakan pewarna banding yang berbeda dengan pewarna utama untuk mewarnai sitoplasma, sehingga warna inti tampak lebih kontras. Dan yang ketiga, warna yang cerah dari sitoplasma memungkinkan dapat dilihatnya sel-sel lain di bagian bawah yang saling bertumpuk. Pengamatan slide dengan sampel urin. Yang pertama dilihat dari warna sediaan. Apakah proses pewarnaan sudah baik? Sudah baik, adakah sel yang menyerap zat warna dengan kurang baik? Yang kedua dilihat sel-sel yang ada di dalam sediaan. Yang ketiga, untuk menentukan apakah suatu epitel berada dalam kondisi patologis atau tidak. Tidak cukup hanya dengan menghitung jumlah sel pada setiap lapisannya. Kondisi patologis juga dapat ditunjukkan peningkatan sel basal dan ukuran nukleus terbukti berhubung dengan lesi yang memiliki risiko tinggi berubah ganas, seperti pada penilaian displasia epitel. Berikut contoh hasil pengamatan, yaitu ditemukan sel epitel squamosa. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.